Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Haris dari Prodi Pendidikan Geografi 2018. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Kabarnya gimana? Apakah semuanya sehat? Ya, saya anggap dan saya doakan semuanya sehat agar kita semua dapat mengikuti pelajaran untuk hari ini dan seterusnya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, saya ingin mengabsen teman-teman terlebih dahulu. Yang pertama ada Rizky Adi Saputra, apakah hadir? Hadir, Pak. Hadir. Baik, terima kasih. Adinda Safa? Hadir, Pak. Hadir, baik. Linda Kumala? Saya, Pak. Baik. Ari Dwi Panji? Nggak masuk, Pak. Nggak masuk, Pak. Kenapa? Pulang Nggak masuk kampung, kenapa? Pak. Motobis. Oh, masuk. Gak masuk, sakit ya? Iya, Pulang Pak. kampung? Iya, Pak. Baik. Pulang kampung. Teman-teman, hari ini ada yang tahu nggak kita akan belajar apa? Nggak tahu, Pak. Baik, yang tahu. Hari ini kita akan belajar tentang siklus penanggulangan bencana. Jadi siklus penanggulangan bencana ini termasuk dalam subbab mitigasi bencana ya. Jadi tujuan utama kita belajar ini itu diharapkan nanti teman-teman sekalian dapat mengerti dan menganalisis tentang siklus penanggulangan bencana. Halo teman-teman, setelah kita mempelajari mengenai latar belakang, definisi, peran pemerintah, jenis, statistik dan dampak bencana, pada sesi kali ini kita akan mempelajari mengenai siklus manajemen bencana. Secara sederhana, siklus manajemen bencana dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Tahap pertama adalah tahap prevention atau pencegahan. Tahap berikutnya yaitu tahap mitigasi. Dilanjutkan dengan tahap preparedness atau tahap kesiapsiagaan bencana. Setelah bencana terjadi, tahap selanjutnya adalah tahap response. Kemudian diikuti dengan tahap recovery atau pemulihan, dan dilanjutkan dengan tahap development. Selain itu, ada juga alternatif siklus manajemen bencana yang terdiri dari 3 tahapan: preparedness, response, dan recovery. Untuk tahap preparedness dapat dibagi lagi menjadi 3 bagian kecil yang meliputi preparedness itu sendiri, early warning, dan threat atau rancangan. Sedangkan pada tahapan recovery dapat dibagi menjadi 2 bagian yang lebih kecil, yaitu restorasi dan rekonstruksi. Kita akan membahas mengenai siklus manajemen bencana secara singkat. Tahap prevention atau pencegahan bertujuan untuk mencegah terjadinya bencana atau mengurangi dari efek kerusakan dari bencana itu sendiri, baik terhadap fasilitas ataupun terhadap komunitas. Contoh dari pencegahan ini antara lain adalah dengan membangun bendungan atau kanal untuk saluran air. Contoh lainnya, mencegah kebakaran hutan dengan menghilangkan sumber api
atau mengurangi bahan bakar yang dapat menyebabkan kebakaran hutan. Beberapa negara menggabungkan antara istilah pencegahan dan mitigasi bencana. Mitigasi sendiri secara umum dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Contoh kegiatan mitigasi antara lain pelaksanaan building code, peraturan tentang tata kota dan gedung bertingkat, sistem proteksi untuk instalasi vital, serta peraturan transportasi darat, laut, dan udara. Tahap preparedness merupakan tahap persiapan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, organisasi, atau komunitas untuk melakukan respons pada saat terjadi bencana. Contoh dari kegiatan pada tahap preparedness antara lain merumuskan perencanaan evakuasi yang akan dilakukan saat terjadi bencana. Contoh tindakan lainnya adalah menyiapkan sistem peringatan dini, sistem komunikasi pada saat keadaan darurat, peningkatan awareness dan pengetahuan masyarakat, serta program pelatihan terkait bencana. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, tahap preparedness dapat dibagi menjadi tahapan yang lebih kecil lagi, yaitu tahap preparedness itu sendiri, warning, dan threat atau ancaman. Warning adalah periode atau waktu di mana bencana sudah teridentifikasi namun belum mencapai di mana lokasi berpenduduk. Contohnya adalah angin topan yang sudah diidentifikasi namun lokasinya masih jauh. Threat adalah periode di mana bencana sudah teridentifikasi dan dinilai dapat mencapai area berpenduduk. Kesiapan dari individu atau keluarga merupakan hal yang sangat vital dalam menghadapi bencana. Bagaimana dengan teman-teman sekalian? Apakah teman-teman sekalian dan keluarga sudah siap untuk menghadapi bencana? Tahapan selanjutnya adalah tahap ketika bencana itu terjadi. Pada tahapan ini bisa berbeda-beda untuk masing-masing jenis bencana. Contohnya, gempa sering pada waktu yang singkat dan tidak terdeteksi. Sementara angin topan dapat dihitung dan dapat diperkirakan. Setelah terjadi bencana, tahapan untuk mengambil tindakan langsung merupakan tahapan respon. Contohnya antara lain adalah melakukan pencarian, penyelamatan korban atau disebut search and rescue, menyiapkan tempat pengungsian serta evakuasi korban. Tahapan ini dapat memakan waktu sekitar 2 atau 3 minggu. Tahap berikutnya adalah tahap recovery atau pemulihan. Pada tahap recovery ini merupakan tahap pemulihan bagi komunitas atau infrastruktur. Pada tahapan ini dapat dibagi juga menjadi sub-tahapan lebih detail, yaitu restorasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Dan tahapan terakhir dalam siklus manajemen bencana adalah tahap pengembangan kembali atau redevelopment. Tahapan ini merupakan tahapan yang penting untuk melakukan evaluasi dari tahapan-tahapan sebelumnya secara nasional. Apakah berlangsung secara efisien dan efektif. Dan selanjutnya, untuk dilakukan perbaharuan terhadap kebijakan ataupun peraturan guna perbaikan penanggulangan bencana di kemudian hari. Teman-teman, demikianlah gambaran awal mengenai manajemen bencana.
Saya mengajak teman-teman sekalian untuk aktif dalam forum diskusi dan juga mengerjakan evaluasi minggu pertama sebelum melanjutkan untuk minggu berikutnya lagi. Sekian pemaparan dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tadi ada yang belum jelas, silakan bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya dari kalian? Saya Pak. Ya, Dinda mau nanya apa? Saya kan melihat sumber lain kalau diagram siklus penanggulangan bencana itu ada yang 3, ada yang 4 juga Pak. Yang benar yang mana ya Pak? Oh, kalau untuk diagram siklus penanggulangan bencana memang kalau dari saya lihat memang pembagiannya itu ada bermacam-macam seperti penjelasan sebelumnya. Nanti gambarnya akan saya tunjukkan di sini. Ada 2 perbedaannya dan ada yang lain juga. Jadi memang pembagiannya itu ada yang 3, ada yang 4. Kalau yang 3 itu biasanya dia prabencana, lalu pas lagi sedang bencana, dan pasca bencana. Itu yang kebagi 3. Kalau kebagi 4 dia biasanya ada yang kayak bagian mitigasi, kesiapsiagaan, seperti itu. Tapi intinya dari semua diagram tersebut intinya sama, hanya saja bukan pemaparan, hanya saja penyajian dalam diagramnya saja yang berbeda, seperti itu. Apakah saudari Dinda sudah jelas? Sudah Pak, terima kasih penjelasannya. Oh, sudah. Sepertinya cukup sekian untuk kelas hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan ingin datang mata pelajaran selanjutnya. Jadi Bapak akhiri saja pertemuan hari ini. Untuk tugas silakan dikerjakan, nanti Bapak kirim. Dan jika ada yang ingin bertanya lagi atau masih bingung tentang tugas atau materinya, silahkan kalian hubungi saya via WhatsApp atau datang ke ruangan saya untuk bertanya. Saya akan menjawab. Sebelum saya akhiri pertemuan hari ini, ada baiknya kita baca hamdalah, alhamdulillah, dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, semoga pelajaran hari ini, pertemuan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf jika Bapak ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya.